sebagai anak bagi Tuhan itu sebuah hal yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus memang menyatakan dirinya sebagai anak Elohim. Walaupun Yesus mengadakan banyak mujizat-mujizat, tapi orang Yahudi menolak Kristus sebagai anak. Tapi Yesus menyatakan dengan jelas bahwa dia memang betul-betul sebagai anak, bahkan dia dengan Bapa itu satu adanya. Di dalam ayat yang ke-30, Yesus mengatakan begini, Aku dan Bapa adalah satu, saudara. Jadi coba bayangkan bagaimana Yesus sebagai seorang anak, dia menyatakan dirinya dia dengan Bapa itu adalah satu. Jadi identitas Yesus sebagai anak Elohim, itulah yang diserang, saudara. Identitas Yesus sebagai anak dari Bapanya, itu sangat dibenci dan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka berusaha untuk membunuh Yesus, saudara. Yesus berusaha didorong untuk jatuh ke jurang pada waktu itu. Tapi itu belum waktunya, sehingga Yesus bisa melarikan diri. Tetapi bukan hanya orang-orang Yahudi sebetulnya yang tidak senang dengan identitas anak bagi Yesus tersebut. Tetapi iblis juga tidak senang atau iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus dengan cara mencoba Yesus sebagai anak Elohim, saudara. Nah, kita tahu ketika Yesus dicobai oleh iblis, ada 3 kali pencobaan atau 3 kali iblis ngetes Tuhan Yesus. Ya, iblis ingin menjatuhkan Yesus ketika Yesus dinyatakan sebagai anak Elohim. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang keempat, saudara, mari coba kita lihat Matius pasal yang keempat, itu adalah saat Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Ayat yang ketiga, setelah Yesus itu berpuasa selama 40 hari dalam keadaan lapar, si pencoba itu, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, lihat ini, kalau engkau benar-benar anak Elohim, artinya iblis sedang menguji, ingin menjatuhkan Yesus statusnya sebagai anak Elohim. Perintahkan supaya batu ini berubah jadi Holland Bakery. Atau jadi bread talk begitu ya. Yesus nurut apa enggak? Tidak. Yesus menolak. Status dia sebagai anak sedang diuji pada waktu itu. Kalau Yesus mengikuti apa yang menjadi perintah atau kehendak daripada iblis, Yesus kalah, saudara. Lalu yang kedua, kita lihat lagi di dalam ayat yang kelima. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Elohim, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebetulnya waktu ujian pertama Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Oh, bisa sekali, sangat bisa. Dia punya otoritas, dia punya kuasa, saudara. Yang kedua, waktu iblis mengatakan kalau kamu anak Elohim, jatuhkan dirimu, pasti malaikat akan pegang kamu. Bisa nggak? Sangat bisa. Yesus saja bisa berjalan kok di atas air, ya, berjalan di atas udara dia juga bisa. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu, sekalipun dia bisa, saudara. Kenapa? Karena statusnya sebagai anak Elohim, dia tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh si iblis. Jadi di sini kita melihat bagaimana status sebagai anak itu sangat penting, saudara. Iblis menyerang Yesus dari statusnya sebagai anak. Dan pencobaan yang ketiga, karena iblis tahu bahwa Yesus benar-benar anak Elohim, dia tawarkan kekuasaan, saudara.
Tapi Yesus juga menolak. Bahwa Yesus berkata, semua makhluk itu harus menyembah kepada Tuhan yang satu, kepada Elohim itu. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana identitas sebagai anak ini sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Kita belajar kepada apa yang Yesus alami, saudara. Tahukah saudara bahwa identitas sebagai anak itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus, Sang Pencipta. Itu identitas yang diterima oleh Yesus sendiri. Yang pertama adalah diberikan melalui malaikat, saudara. Saudara baca di dalam Lukas 1 ayat 32, ketika Maria akan mengandung, maka malaikat berkata kepada Maria bahwa anak yang di dalam kandungannya nanti itu adalah putra Elohim, saudara. Jadi istilah atau identitas sebagai putra Elohim itu diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa kepada Yesus melalui perantaran malaikat. Ya, coba kita baca dalam Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi, dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Jadi identitas itu diberikan kepada Yesus sebagai anak. Yang kedua kali, kenapa Yesus disebut sebagai anak Elohim? Ketika Yesus dibaptis, mari kita baca Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi saudara lihat di sini bahwa untuk kedua kali Bapa di sorga mendeklarasikan dan memberikan identitas kepada Yesus sebagai anak. Wow, ini bukan main-main berarti. Udah dua kali dikatakan kamu anak, anak Elohim yang maha tinggi. Dan yang ketiga kali, Yesus kembali mendapatkan peneguhan atau deklarasi dari Bapa. Mari kita baca Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Ini adalah peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, saudara. Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, menjadi anak itu adalah sebuah deklarasi dari Bapa. Yesus menjadi anak bagi Bapa. Karena dia memang betul-betul satu dengan Bapanya, saudara. Identitas sebagai anak itu sangat penting. Mari kita lihat, saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting ini. Jadi saya ingin menekankan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa apabila saudara sekarang percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan maka saudara disebut sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dan status itu bukan status main-main, saudara. Identitas sebagai anak Tuhan itu bukan kaleng-kaleng katanya ya. Itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Tetapi itu sesuatu yang bernilai. Itu sesuatu yang berharga, saudara. Kenapa? Karena identitas itu diberikan oleh Tuhan bagi saudara. Ingat, identitas menjadi anak Tuhan
itu bukan saudara yang menaruh status itu sama saudara, enggak. Tetapi Tuhan, Bapa di sorga, dialah yang memberikan identitas itu kepada saudara. Nah, apa hal yang penting di dalam memiliki identitas sebagai anak? Saya akan membahas sedikit ini. Yang pertama, bahwa sebagai anak, saudara memiliki kesamaan sifat roh, atau bahasa biologinya memiliki kesamaan genetika, DNA dengan Bapa. Yesus sebagai anak Elohim, dia memiliki kesamaan dengan Bapanya di sorga. Makanya tadi Yesus berkata, aku dengan Bapa adalah satu, saudara. Artinya apa yang menjadi sifat Bapa itu juga ada pada Yesus. Apa yang menjadi hakikat Bapa itu juga ada pada Yesus. Makanya kita mengenal pengajaran Kristen itu adalah Tritunggal, saudara. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu. Ada kesatuan dan kesamaan antara Yesus dan Bapa. Yesus sebagai anak dan Elohim sebagai Bapa yang tidak dapat terpisahkan. Yesus memiliki roh yang sama dengan roh Bapanya. Kalau secara manusia ada ungkapan like father, like son. Ya. Artinya seorang anak pasti memiliki ciri-ciri dari bapaknya, saudara. Betul? Apa ciri anak, ciri bapak itu ada pada anak. Makanya orang lain bisa ngeliat, ini kayak bapaknya bener nih. Ya, ngikutin bapaknya nih. Ya memang sih sifat ibu juga ada gitu ya. Tetapi yang pasti seorang anak akan memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat seperti bapaknya, saudara. Tahukah saudara betapa pentingnya kita tahu bahwa kita ini harus memiliki Yesus supaya kita memiliki Bapa di sorga. Kita harus mengakui Yesus terlebih dahulu supaya kita juga bisa diakui oleh Bapa. Atau kita memiliki Bapa dalam hidup kita. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 23. 1 Yohanes 2 ayat 23. Satu Yohanes 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi di sini bapa dengan anak itu satu. Kita tidak bisa memisahkan Yesus dengan Bapa. Saya mau percaya kepada Bapa saja, tapi saya nggak mau percaya Yesus. Saya hanya mau percaya kepada Elohim Sang Pencipta itu. Saya nggak percaya sama Yesus anaknya. Yesus itu kan manusia. Saya tidak percaya kepada Yesus. Alkitab bilang nggak bisa. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Sang Pencipta itu, Dia adalah Bapa, maka engkau juga wajib untuk percaya kepada Yesus terlebih dahulu. Karena kalau engkau menolak Yesus, engkau juga menolak Bapa. Kenapa? Karena Yesus dengan Bapa adalah satu. Jadi tidak boleh dan tidak diperkenankan Tuhan, orang hanya mengaku percaya kepada Tuhan, ya, kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu, tapi mereka menolak untuk percaya kepada Yesus yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Tidak bisa. Karena Yesus dengan Bapa adalah satu. Yang kedua, kesamaan ini juga
mempunyai konsekuensi adalah kalau kita mengatakan kita percaya kepada Bapa di sorga, maka kita harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Apa yang menjadi ajaran Yesus harus kita pegang, karena dengan cara demikianlah maka kita menjadi satu juga dengan Bapa. Mari kita baca 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Elohim. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Firman Tuhan ini menegaskan lagi kepada kita bahwa anak dengan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita pun sebagai pengikut-pengikut Tuhan harus mempercayai dan mengikuti ajaran Yesus, maka kita akan memiliki Bapa dalam hidup kita. Amin. Karena Bapa dan Anak pada hakikatnya adalah satu atau memiliki hakikat yang sama. Identitas sebagai anak Elohim adalah artinya seseorang yang memiliki sifat dan hakikat yang sama dengan Bapaknya. Jadi ketika saudara dan saya disebut sebagai anak Tuhan, anak Elohim, saudara disebut sebagai anak Tuhan, anak Yesus, anak daripada Bapa di sorga, maka artinya saudara dan saya memiliki sifat yang sama dengan Kristus. Tidak bisa saudara menyebut diri atau mengaku diri sebagai anak Tuhan, tetapi engkau memiliki sifat yang berbeda dari Tuhan. Ingat, like father, like son. Anak Tuhan berarti kita memiliki sifat Bapa kita yang di sorga, kita memiliki sifat Yesus, kita memiliki ajaran Kristus dalam hidup kita. Itulah identitas kita, saudara. Sekalipun saudara dan saya masih ada di dunia ini, masih makan nasi, masih makan rendang, ya, masih makan sate, tetapi pada hakikatnya saudara memiliki sifat-sifat Tuhan. Saudara memiliki hakikat Tuhan di dalam dirimu. Saudara memiliki roh Tuhan di dalam dirimu. Maka dengan demikian, kita adalah manusia atau orang-orang yang sebetulnya berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Nah, suatu kali murid-murid bertanya sama Yesus, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami ini udah ngikutin Engkau. Kami ini sudah mendengarkan ajaranmu. Kami ini sudah melihat mujizat-mujizatmu. Yesus, tolong dong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Karena Engkau selalu bicara tentang Bapa. Ingat, Yesus sebagai anak, dia ternyata sering bicara tentang Bapa. Yesus berkata, apa yang aku lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi murid-murid, ada Thomas bertanya, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kok engkau hanya cuma cerita tentang Bapa aja? Ayo dong kasih tunjuk sama kami, mana Bapa itu? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Apa yang Yesus katakan ketika ada permintaan dari murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami.
Lalu Yesus berkata ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Wow, luar biasa. Yesus sebagai anak memiliki kesamaan dengan Bapa. Yesus sebagai anak adalah satu dengan Bapa. Yesus sebagai anak memiliki roh yang sama dengan Bapa. Yesus sebagai anak memiliki sifat yang sama dengan Bapa. Jadi, kalau engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Bapa. Engkau sudah melihat Sang Pencipta itu. Banyak orang di dunia ini berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Betul? Mereka mempunyai sebutan macam-macam untuk Sang Pencipta. Kalau orang Batak itu menyebut Sang Pencipta itu Debata Nabolon. Ya. Ada yang mengatakan Sang Hyang Widi. Ada yang mengatakan macam-macam. Mungkin tiap suku, tiap agama di dunia ini mencari Sang Pencipta. Tetapi tahukah saudara, Yesus berkata bahwa aku dengan Bapa Sang Pencipta itu satu. Jadi kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Sang Pencipta itu. Karena manusia tidak bisa melihat Sang Pencipta yang maha besar itu, yang akbar itu nggak bisa. Mata kita nggak sanggup melihatnya. Coba aja saudara bisa melihat matahari. Siapa yang sanggup matanya bisa melihat matahari? Jangankan matahari, lampu yang 5.000 watt aja, saudara bertatap-tatapan dengan lampu yang sorotnya 5.000 watt aja, mata saudara nggak sanggup. Apalagi mau melihat Sang Pencipta, Bapa yang Maha Kuasa itu, nggak mungkin. Itulah sebabnya Yesus datang, dia sebagai anak. Nah, saudara-saudara, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, saudara sedang melihat Bapa yang tidak kelihatan itu. Saudara sudah berjumpa dengan Bapa yang tidak kelihatan itu. Saudara sudah mengenal siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Elohim yang tidak kelihatan itu. Dia ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, anak dengan Bapa itu satu, saudara. Kalau anak dengan Bapa menjadi satu, maka anak juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya, saudara. Ingat, like father, like son. Seorang anak akan menyerupai bapaknya dan dia akan melakukan yang disebut dengan keinginan-keinginan bapaknya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-11. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, luar biasa. Yesus sebagai anak, dia pertama melakukan apa yang Bapanya lakukan, saudara. Inilah identitas anak yang ada di dalam diri Yesus. Ya. Inilah hal-hal yang Yesus miliki sebagai anak. Inilah hal-hal yang Yesus kehendaki sebagai anak. Dia selalu melakukan hal-hal yang selaras dengan Bapanya. Kalau kita melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang Yesus lakukan, bahkan bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan, maka artinya kita ini juga sedang bertentangan dengan Bapa. Jadi sifat anak di dalam diri kita, saudara, harusnya itu mengikuti sifatnya Yesus.
identitas kita sebagai anak itu betul-betul harus semakin mirip dengan Yesus. Supaya kita menjadi serupa dengan Bapa di sorga. Jikalau kita mengasihi Yesus, maka Tuhan itu adalah Bapa kita. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin seseorang membenci Yesus lalu mengakui Sang Pencipta itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu nonsen, itu bertentangan. Jadi siapapun orang yang membenci Yesus, maka sebetulnya dia sedang membenci Tuhan Sang Pencipta. Sebab Bapa di sorga adalah Sang Pencipta itu, saudara. Mari kita baca Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, ayat 41 dulu ya, biar saudara lihat konteksnya ya. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Ini kata Yesus. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Ini adalah orang-orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kalau Tuhan Sang Pencipta adalah Bapa bagimu, engkau akan mengasihi Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus secara clear, secara jelas mengatakan, kalau kamu mengatakan engkau percaya kepada Elohim Sang Pencipta itu sebagai Bapa bagi dirimu, engkau harus mengasihi aku, kata Yesus. Karena aku berasal dari Bapa. Jadi kamu tidak bisa mengatakan kamu percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, tapi kamu benci kepada aku. Karena orang-orang Yahudi benci dengan Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kamu enggak ngerti-ngerti ya, aku jelaskan, kata Yesus ya. Ndak mudeng kamu ini, ndablek. Saudara, semoga kita tidak ada yang ndablek dengan firman Tuhan ini. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, perkataanku, kata Yesus. Nah, ini yang mengerikan, saudara. 44. Hati-hati. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu iblis itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, Yesus sampai ngomong kepada orang-orang Yahudi, iblislah bapakmu. Kenapa? Kamu punya sifat yang sama dengan bapakmu. Kamu senang dengan kebohongan, kamu senang dengan dusta. Iblis itu pendusta. Karena kamu suka dusta, kamu suka bohong, sifatmu sama dengan iblis. Makanya iblis itu adalah bapakmu. Saudara, kita ini anak-anak benar, ya. Kita disebut orang, status kita pertama disebut orang benar. Kita dibenarkan dan kita hidup benar dalam Tuhan. Yang kedua, kita disebut orang suci. Itu identitas kita. Dan yang ketiga, kita sebagai anak. Sebagai anak artinya kita memiliki sifat yang sama dengan Bapa kita. Bapa kita Yesus, Bapa kita yang di sorga. Kita harus mempunyai sifat yang sama. Inilah makna pertama pentingnya disebut sebagai anak, saudara.
Kalau saudara disebut sebagai anak Tuhan, hal pertama yang terpenting, engkau memiliki sifat yang sama dengan Tuhan. Engkau memiliki sifat karakter yang sama dengan Bapamu di sorga. Gak boleh beda saudara, apalagi bertentangan. Amin. Jadi seringkali kita berpikir kalau jadi anak, wah pokoknya anak tuh enak deh. Biasanya kan saya belum bahas bagian yang kedua dan ketiga. Kadang kita hanya membahas anak itu ahli waris gitu ya. Anak itu punya kuasa. Entar dulu. Ini yang paling penting, yang paling dasar nih. Engkau harus punya sifat yang sama dengan Bapamu. Engkau memiliki keinginan-keinginan yang sama dengan Bapamu. Engkau menyukai dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapamu. Itulah anak saudara. Itulah yang Yesus lakukan sebagai anak. Ketika dia datang ke dunia ini sebagai anak Elohim. Dia katakan, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, itu adalah sesuatu yang berasal dari Bapa. Nah, kita ini harus mengenal Bapa dalam hidup kita. Bapa di sorga kita harus kenal. Lewat apa kita mengenal Bapa di sorga? Lewat Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi tujuannya kita menjadi anak Tuhan adalah kita semakin serupa dengan Bapa, tetapi melalui Yesus. Karena Yesuslah jalannya. Engkau tidak akan bisa sampai kepada Bapa Sang Pencipta itu tanpa melalui Yesus. Berbahagialah saudara, jika hari ini engkau percaya kepada Yesus, maka haruslah engkau terus berjalan untuk menjadi serupa dengan Bapa itu. Untuk semakin mengenal kehendak Bapa dalam hidupmu. Untuk semakin engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dalam hidupmu saudara. Itulah tujuan hidup kita. Itulah makna menjadi seorang anak Tuhan. Bukan sekedar label, bukan sekedar stempel, cap di KTP, pengikut Kristus. Tetapi kita memiliki sifat, karakter, pekerjaan dari Bapa sebagai Tuhan kita. Tuhan sebagai Bapa kita saudara. Maka dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Kita akan memuliakan Bapa di sorga melalui kehidupan kita. Jadi kesimpulan, tiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka dilahirkan kembali dan menerima identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, saudara dan saya memiliki sifat roh, DNA yang sama dengan Elohim, dengan Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, kita semua memiliki dan melakukan keinginan yang sama dengan Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Hari ini saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki sifat yang sama dengan Bapa kita di sorga. Haleluya. Bersyukurlah engkau bisa memanggil Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kudus itu sebagai Bapa. Sebagai Aba. Aba artinya panggilan yang sangat akrab seorang anak Israel ketika dia memanggil papanya di rumah.
taruh dalam hatimu hari ini, engkau adalah anak Tuhan. Memiliki identitas sebagai anak, itu karena Tuhan yang memberikan identitas itu kepada saudara. Bukan saudara yang mengaku-ngaku anak, bukan. Tapi Bapamu di sorga, dialah yang memberikan identitas itu kepada setiap saudara yang percaya kepada Yesus. Mari kita nyanyikan pujian. Aba Bapa. Amin. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, Ku mengasihimu.